Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Kamis manis yang ceria ini, admin akan bawain kisah masih dari Tauco Lama ya. Lanjutan part dari yang kemarin. Pokoknya hari ini admin usahain full Tauco Lama ya. Rumah teteh yang terakhir atau tamatnya. Nanti admin akan tayangin sehabis ini selesai aja ya teman-teman. Karena admin kemarin-kemarin baca komentar ada permintaan yang seperti itu ya. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, biasa kita udah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke ceritanya. Setelah badanku terasa membaik, aku mengajak ibuku untuk segera pulang. Aku tak sadar ingin segera menemui Dina. Aku sangat mengkhawatirkan keadaan Dina. Pagi-pagi, kami berangkat dari pesantren Ustadz Ilyas menggunakan angkutan umum. Baru hampir tengah malam, aku sampai di rumahku. Pada awalnya, aku ingin langsung pergi ke rumah Dina, tapi ibu melarang dan menyuruhku pergi pagi hari. Keesokan hari, aku pergi pagi-pagi ke rumah Dina setelah menelpon Anto. Ku pacu motor dengan cepat karena tak sabar ingin bertemu dengan Dina. Jalanan sudah cukup ramai. Untung aku naik motor, sehingga aku bisa nyelip di antara kendaraan. Akhirnya aku sampai juga di rumah Dina. Setelah membuka pintu pagar, ku masukkan motor ke halaman dan mengetuk pintu rumah Dina. Pintu rumah Dina terbuka dan Anto menyambutku. "Anto, di mana kakak kamu? Bagaimana keadaannya?" kataku. "Kakak ada di kamar. Keadaannya Kak Andri lihat sendiri saja," kata Anto dengan lesu. Kami berjalan menuju kamar Dina. Anto membuka kunci kamar Dina. Aku heran, kalau Dina dalam kamar, mengapa Anto menguncinya? Anto membuka pintu perlahan dan astaga, itukah Dina? Kulihat Dina duduk di atas kasur dengan rambut acak-acakan, tubuhnya kurus. Aku segera menghampirinya. "Dina, ini aku Andri," kataku pada Dina. Tapi Dina tak merespon. Hanya tersenyum-senyum sendiri. Bajunya, rambutnya, semua cak-cakan. Bahkan seluruh kamar ini berantakan. "Apa yang terjadi, Anto? Ceritakan padaku." Anto bercerita, sejak aku sakit, Dina berubah drastis. Kadang menangis memanggil nama mantannya, Joko. Anto sempat memanggil Pak Hasan untuk mengobati Dina. Awalnya Dina sembuh, tidak ingat lagi pada Joko. Tapi keesokan harinya malah aneh, seperti orang yang terganggu, tertawa sendiri, kadang menangis, kadang ngamuk, merusak apa aja yang ada di rumah. Sehingga Anto terpaksa mengurung Dina di kamarnya. Pak Hasan dan Pak Dadang tak mampu mengobati karena ilmu yang mengerjai Dina lebih tinggi. Aku tertegun. Aku merasa sangat sedih ketika melihat keadaan Dina. Bahkan kini dia tak mengenaliku. Bagaimana aku bisa menolong Dina, menyembuhkan dari keadaannya? Aku duduk dekat Dina, aku coba berdoa mendoakan Dina, semoga bisa kembali seperti keadaan semula. Anto ikut duduk dan mulai mengaji. Tiba-tiba Dina tertawa sendiri dengan keras, matanya melotot ke arahku. Anto segera mengunci pintu kamar dan memasukkan kunci ke saku celananya. Aku terus berdoa dan membaca ayat-ayat yang diajarkan Ustadz Ilyas. Aku merasakan ada makhluk diam dalam tubuh Dina dan mengendalikan tubuhnya. Anto pun mulai kembali mengaji. Dina mulai berteriak-teriak tak karuan. Aku mengeraskan suaraku dalam membaca doa. Dina terus berteriak-teriak menggeliat hingga akhirnya Dina tergolek lemas. Aku teringat diberi air herbal oleh Ustadz Ilyas. Aku segera meminumkan kepada Dina.
Pertama Dina menolak aku dan Anto memaksa hingga akhirnya Dina meminumnya. Tak lama Dina memuntahkan sesuatu ke lantai, cairan yang berwarna hitam. Aku segera melapnya dengan salah satu baju Dina yang berserakan dan aku meminta Anto membuka pintu kamar. Aku segera membawa baju itu yang berisi cairan hitam keluar rumah dan aku letakkan di tanah. Aku mengambil bensin sedikit dari motorku dengan selang, lalu menyiramkan ke baju itu dan membakarnya. Lalu aku masuk kembali ke dalam rumah dan melihat keadaan Dina. Kulihat Dina duduk bersandar pada bantal. Wajahnya masih pucat, tapi tatapan matanya sudah tak kosong lagi. Dan ketika Dina melihat aku, Dina memanggil namaku. Aku bahagia Dina mengenaliku lagi. Aku menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Dina memelukku sambil menangis. Aku hanya bisa bersyukur Dina bisa kembali sadar dan Anto pun kelihatan wajahnya bahagia. Kubiarkan Dina menangis setelah reda. Aku mulai membereskan kamar Dina sambil sesekali memandang wajah Dina. Kini wajah Dina seperti mulai berseri kembali. Tak lama berselang ada mobil datang ke rumah Dina. Aku keluar rumah dan melihat Roy, Vita, dan Bu Dewi turun dari mobil. "Andri, kamu di sini sudah sehat?" "Alhamdulillah," kata Vita sambil menyelamiku. "Iya, Andri, kami cemas dengar kabar kamu sakit dari ibu kamu," kata Roy. "Alhamdulillah, kamu sudah sehat, Andri," kata Ibu Dewi. "Iya, terima kasih. Ini juga berkat doa dari kalian semua. Ayo kita ke dalam," kataku. Kami pun masuk ke dalam. Dina keluar kamar dan menyapa Vita, Roy, dan Bu Dewi. Vita dan Dina berpelukan dan menangis. "Alhamdulillah, kamu sudah sehat, Dina," kata Vita sambil terus memeluk Dina. "Iya Vita, aku senang sekali bisa bertemu kalian. Aku mau mandi dulu ya sama ganti baju." "Iya tuh, tampang kamu berantakan, malu dong sama Andri," kata Vita. Dina pergi ke kamar mandi. Anto membawa minuman untuk kami semua. "Aduh, maaf ya, cuma ada air aja. Aku belum sempat beli makanan." Dina, kapan sadarnya Anto?" "Baru saja, tadi sama Kak Andri didoain, terus sadar." "Nah, kamu jodoh tuh Dri sama Dina. Sama orang lain gak bisa sembuh. Cinta sejatinya datang langsung sembuh," kata Bu Dewi. "Iya Andri, udah jangan dilama-lamain. Kita udah gak sabar dapat undangan," kata Roy. "Asalnya mau bulan ini, cuma terganggu sama karena kejadian ini. Yang sabar ya Dri, mungkin itu semua ujian untuk kalian agar kedepannya lebih baik," kata Vita. "Iya, semoga kedepannya lebih lancar." "Amin," kami semua mengamini. "Anto, kalau malam ini kita ngadain pengajian bisa nggak? Undang tetangga sama ustadz sekalian, selamatan. Kan Dina udah sehat sama kamu," kataku. "Bisa Kak, aku bisa mengundang tetangga mumpung masih siang," kata Anto. "Ya udah, biar kami yang ngurus masalah konsumsi," kata Vita dan Roy. Malam harinya diadakan pengajian dan selamatan di rumah Dina. Acara berjalan lancar dan banyak tetangga mendoakan Dina. Ketika ustadz dan tetangga mengaji, ada suara jeritan seperti orang kesakitan. Tapi terdengar seperti dari kejauhan. Hingga akhir acara tak ada gangguan yang berarti. Dina mulai pulih seperti semula, walau badannya kurusan dan masih terlihat sedikit kelelahan. Vita malam itu sengaja menginap di rumah Dina untuk menemani Dina. Sementara aku harus pulang karena ibu masih mengkhawatirkan kesehatanku yang belum pulih normal. Seminggu kemudian ketika aku dan Dina sedang di rumah, Dina membahas rencana pernikahan kita. Ada seorang wanita datang ke rumah Dina. Wanita itu mengaku istri dari mantan Dina, yaitu Joko. Wanita itu minta maaf atas perbuatan Joko mencelakai aku dan Dina. Wanita itu juga meminta agar aku dan Dina memaafkan Joko karena kini Joko sakit keras. Wanita itu bercerita bahwa Joko memintanya datang ke rumah Dina yang dialami. Aku dan Dina bilang kalau aku dan Dina sudah memaafkannya. Lalu wanita itu pamit. Sampai hari ini tidak ada kabar lagi mengenai Joko. Aku ingat nasihat Ustadz Ilyas agar tidak sombong karena memiliki ilmu, harta atau kedudukan. Karena masih ada yang lebih memiliki dari apa yang kita miliki.
Dan semua yang kita miliki tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali amal ibadah kita. Di atas langit masih ada langit. Udah sholat belum? Dunia lain. Aku dan Dina sedang membahas persiapan pernikahan di salah satu kafe. Sambil memesan makanan, aku dan Dina membahas desain kartu undangan dan siapa saja yang akan diundang. Karena dana kami terbatas, tak mungkin kami mengadakan resepsi yang mewah. Kami menyusun daftar undangan dari teman sekantor, atasan, sahabat, dan keluarga. Setelah beres, aku dan Dina menghitung dana yang tersedia dengan jumlah undangan. Lama-lama pusing juga ya nyiapin resepsi, kata Dina. Kalau pusing rehat dulu, makan dulu sayang, udah dipesen nih. Iya, yang kamu terusin ya, aku makan dulu, kata Dina sambil makan kue yang dipesannya. Aku sendiri sedang menulis nama-nama teman yang mau diundang. Din, kalau Indah Mami, Arif Dias, Ekonomi dan semua akun Kaskus di sini. Siapa sih? Kataku. Temen di Kaskus. Aku nggak tahu nama aslinya. Ya udah, di undangan ditulis gitu, kata Dina. Gak usah, pakai undangan aja. Di foto satu terus di PM ke masing-masing, kataku. Gitu juga boleh. Coba debak, yang jomblo yang mana? Kayaknya yang Indah Mami deh. Kan udah Mami, masa jomblo, sangga Dina. Kalau udah pasangan pasti jadinya Indah Mami Papi dong. Haha, ngaco aja. Dan orangnya marah loh, kata Dina. Bilangin aku cuma bercanda, jangan marah, nanti cepet tua. Ih, bilang aja sendiri, kata Dina. Iya, nanti kalau pas datang ke undangan. Aku lanjut menulis nama-nama teman yang akan kuundang. Tiba-tiba Dina memegang tanganku. Yang, pulang yuk, aku ngerasa gak enak, kata Dina. Ada apa? Coba kamu lihat perempuan yang berdiri di ujung sana, kata Dina sambil memandang ke arah depan kafe. Aku mengikuti arah pandangan Dina dan benar saja, pantas Dina merasa tak nyaman. Sosok perempuan itu bukan manusia. Ya udah kita pulang, kataku sambil membereskan berkas dan catatan. Setelah membayar pesanan makanan, kami bergegas ke mobil Dina. Kuperhatikan perempuan itu mengikuti kami dari jauh. Kami naik mobil Dina. Iya, aneh, perasaan belum pernah lewat jalan ini, kataku. Ini di mana ya? Segalanya berbeda, kata Dina. Kami melewati persawahan yang sangat luas dan bangunan-bangunan tinggi. Dan aneh, jalan ini berhenti di sebuah gerbang besar dan anehnya gerbang itu terbuka ketika kami mendekatinya. Mobil kami terus maju hingga di depan kami ada sebuah bangunan besar dan megah seperti kerajaan. Tapi ini begitu megah dengan tiang emas. Dua orang lelaki berpakaian seperti prajurit meminta kami turun. Kami pun turun. Lalu dua orang lelaki itu membawa kami ke sebuah ruangan yang sangat indah penuh dengan warna keemasan. Tapi yang aneh, lantainya basah, ada airnya. Kami diajak menemui seorang wanita cantik yang duduk di singgasana emasnya. Wanita cantik bermahkota emas itu memberi sesuatu untuk Dina. Hadiah untukmu, kata wanita itu sambil mengusap tangan Dina. Wanita itu mengajak aku duduk di sampingnya dan menyuruhku menatap ke arah depan. Dan kilasan-kilasan peristiwa terlintas di kepalaku. Cukup banyak kamu yang tahu, kata wanita itu. Lalu kedua lelaki itu mengantar kembali kami ke mobil. Kami naik kembali ke mobil dan mulai meninggalkan tempat tersebut. Dan aneh, tiba-tiba kami ada di jalan dekat rumah Dina. Tak lama kami pun sampai di rumah Dina dan masuk ke dalamnya. Kamu sepertinya tadi diberi sesuatu oleh wanita tadi, kataku. Iya, tapi di mana ya aku simpannya? Coba lihat saku bajumu. Dina memeriksa saku bajunya dan mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Ini tadi tidak ada di saku bajuku. Apa ini? Ini kotak perhiasan atau apa ya? Tapi sepertinya dari emas. Iya, bisa dibuka, bagus ya. Tapi tadi siapa? Terus kita di mana tadi? Biarlah, yang penting tidak bermaksud jahat. Malah sepertinya baik, kata Dina. Semoga saja kedepannya akan baik-baik saja ya. Kamu harus yakin. Dina tak melihat kilasan-kilasan peristiwa yang terlintas di kepalaku. Semoga kilasan-kilasan yang kulihat bukan hal yang akan terjadi. Hari-hari ke depan adalah hari-hari penting bagiku dan Dina. Aku berharap tak akan ada kejadian lagi yang menyebabkan pernikahan kami
terhambat. Ilusi. Hari itu aku, Roy, dan Chandra sedang makan siang di kantin dekat kantor. Kantin ini tempat favorit Roy, soalnya banyak karyawan dari kantor lain yang suka makan siang di sana. Roy bertanya, "Kamu mau datang ke pernikahan Andri dengan siapa, Chandra?" "Aku mau sama Alin dong, siapa tahu ikut sempat nikah juga." "Gue sama siapa ya? Secara gue kan jomblo keren gitu loh." "Nah, katanya keren, kok gak ada yang mau?" kataku. "Enak aja gak ada yang mau, cuma standar gue tinggi." "Alah, pakai alasan standar tinggi. Nggak laku ya nggak laku," kata Chandra. "Laku lah, lu kan tahu Safina ngejar-ngejar gue." "Ngejar-ngejar lah, kan kamu belum ngembaliin uang yang kamu pinjem." "Haha, buka kartu aja deh," kata Ray sambil tertawa. Udah, sama Vita aja, kan kamu kemana-mana suka berdua," kataku. "Iyalah, terpaksa deh." "Nah, kalian udah ada pasangannya. Kalau aku mau sama siapa ke undangannya, kan Dina sibuk," kataku. "Aduh Andri, Oon, kamu kan yang mau nikahan, ngapain mau ke undangan segala kamu yang undang," kata Chandra. "Haha, lupa," kataku sambil tersenyum. Tahu nggak? Ada karyawan di kantor lain yang suka datang ke sini. Orangnya cakep deh," kata Roy. "Roy, kamu udah nggak normal ya? Kenapa naksir cowok sih?" kataku. "Nah, siapa yang naksir cowok? Gue naksir cewek, Andri. Tadi bilangnya karyawan, cakep pula." "Maksud gue karyawati cantik, Dri. Mesti dijelasin segala," kata Roy menggerutu. "Oh, kirain udah error. Gue normal, Dri. Masa mesti gue umumin pakai toa? Itu lebih baik. Ngeselin banget nih punya temen," kata Roy sambil cemberut. Aku dan Chandra menertawakan sikap Roy. "Dri, tuh cewek yang gue maksud, yang baru masuk kantin." "Oh, yang itu? Lumayan juga. Kenapa nggak kamu aja kenalan?" "Gue gugup kalau ketemu cewek cantik." Kamu ketemu nenek-nenek aja gugup." Lu ada-ada aja. Nenek-nenek itu mah yang punya kos. Gimana gue gak gugup? Kan belum bayar kos." Aku tertawa melihat tingkah Roy. "Nih, aku kasih contoh kalau mau kenalan sama cewek," kataku sambil berdiri hendak menghampiri cewek yang dimaksud Roy. "Ingat, Dri, cuma kasih contoh aja. Jangan digebet, lu kan udah mau merit," kata Roy. Aku berjalan menuju cewek itu. Sepertinya aku mengenalnya. Kupastikan lebih dekat agar tak salah orang. Indah ya?" tanyaku pada cewek itu. Andri, apa kabar? Lama gak ketemu." "Kamu kerja di mana?" "Di kantor ekspedisi." "Oh, yang itu. Aku kerja di seberang kantor kamu." "Kenapa baru ketemu sekarang ya? Padahal kantor kita dekat kan?" "Iya, gimana kabar teman-teman SMA?" "Udah pada kerja. Rudy, Clarissa udah pada nikah. Kalau kamu sudah nikah?" kata Indah. "Bentar lagi, nanti datang ya ke resepsi. Nanti undangannya aku kasih ke kamu," kataku. "Wah, ikut bahagia deh. Kalau kamu bagaimana? Udah nikah?" "Aku jomblo, Dri. Baru aja putus dengan pacarku." "Ya, kenalin temen aku, Nasya," kata Indah. "Hai, aku Andri. Nasya, mau gabung gak sama teman-teman aku? Nanti aku kenalin ke kamu." "Boleh, biar banyak temen." Lalu kami berjalan ke meja tempat Roy dan Chandra. "Nah, duduk di sini aja, Indah, Nasya." "Oh iya, terima kasih," kata Indah. "Kenalin, ini teman sekantor aku, yang ini Chandra, dan yang ini Roy, yang akunya keren," kataku sambil tersenyum. Mereka saling berkenalan. Andri, bentar ya, aku mau ke toilet sebentar," kata Indah. "Aku juga permisi ya sebentar," kata Nasya. Mereka berdua pergi ke toilet. "Andri, lu emang keren. Belum apa-apa udah bisa kenalan, bisa ngajak kedua cewek itu ke sini." "Memang aku keren kan?" "Iya, kali ini gue akuin, lu emang keren, bro." "Yang gitu mah gampang. Indah kan teman sekelas aku, makanya mau aja diajak gabung." "Haha," kataku. "Sempur lu, Ndri. Kirain keren beneran," kata Roy. "Memang aku keren, buktinya udah laku." "Iya, lu keren, tapi tetap di bawah gue kerennya. Tuh, udah aku kasih jalan. Sekarang tinggal kamu buktikan seberapa keren kamu, biar bisa rebut hatinya Indah." "Siap mah, bro. Gue akan keluarin jurus-jurus gombal gue," kata Roy. "Jangan keluarin jurus gombal sekarang, udah gak zaman," kataku. Mesti ngeluarin apa dong? "Ngeluarin duit lah, bayarin makan siangnya. Jadi cowok mesti ada pengorbanan." "Tuh bener kata Adri.
Sekalian bayarin punya kita, haha, kata Chandra. Nah, itu dia masalahnya. Pinjam duitnya dong, gue gak bawa duit. Duh, minta ditraktir malah dipinjemin duit. Gimana ini ceritanya? Nanti pulangnya gue bayar. Kita ke ATM ya. Iya ya, nih gue pinjemin. Tapi ingat ya, pulangnya ke ATM. Iya, cepetan keburu pada kesini kan, gengsi. Udah kira aja masih gengsi. Roy garu-garu kepala sambil tersenyum. Tak lama kemudian, Indah dan Asya datang lalu makan siang bersama. Roy dan Indah saling bertukaran nomor HP. Ya, mungkin ke depan mereka akan jadian atau tidak, aku sendiri tidak tahu. Selesai makan, kami kembali ke kantor. Aku duduk di ruanganku. Ketika menyalakan komputer, astaga, aku melihat sekelebatan bayangan hitam seperti berlari di antara ruangan kerja. Aku berdiri keluar ruanganku mencari sekelebatan bayangan tadi. Belum juga aku berhasil menemukannya, aku mendengar suara Bu Dewi menjerit. Aku berlari menuju ruangan Bu Dewi, kulihat pintu ruangannya terbuka. Bu Dewi duduk dengan mata melotot ke arah depannya, dan aku pun mengikuti arah pandang Bu Dewi. Astaga, makhluk apa itu berdiri di depan Bu Dewi? Wajahnya menyeramkan, tersenyum mengerikan, dan kini makhluk itu melihat ke arahku. Makhluk mengerikan itu menatapku. Aku mulai membaca doa, dan sosok makhluk itu menghilang. Akhirnya pergi juga itu makhluk, kata Bu Dewi. Beberapa karyawan menghampiri ruang Bu Dewi karena ingin tahu kenapa Bu Dewi tadi menjerit. Aku menjelaskan pada mereka bahwa Bu Dewi kaget melihat kecoa yang ada di lantai. Akhirnya karyawan yang lain kembali pada tempat dan kerjanya masing-masing. Andri, tolong tutup pintunya, ibu mau bicara. Iya Bu, jawabku. Aku menutup pintu ruangan Bu Dewi dan kemudian duduk di depan meja Bu Dewi. Sebenarnya, itu tadi apa ya? Sudah 2 hari ini makhluk itu selalu muncul. Kadang di rumah, di mobil, terakhir barusan. Ibu khawatir makhluk itu seperti yang dilusuran orang, kata Bu Dewi. Sebentar, sebelum menjawab pertanyaan ibu, saya harap ibu menjawab pertanyaan saya dengan jujur. Apa ibu sanggup bicara jujur? Kataku. Iya, ibu akan jujur, kata Bu Dewi. Menurut ibu, aku ganteng gak sih? Kataku sambil tersenyum. Pertanyaan apa itu? Kata Bu Dewi sewot. Bercanda Bu, biar gak tegang, kataku. Aku dan Bu Dewi sudah akrab. Walau Bu Dewi atasanku, Bu Dewi anak diajak bicara. Kadang suka bercanda juga. Masih sempat-sempatnya bercanda juga, kata Bu Dewi sambil geleng-geleng. Ibu sudah bepergian kemana? Kataku. Maksudmu pergi yang jauh apa yang dekat? Tanya Bu Dewi. Yang jauh, sekalian nanyain, kok gak dibawain oleh-oleh? Ada oleh-oleh, tapi di rumah, kalau mau ambil aja. Ibu pas libur 2 hari keluar kota. Berarti itu makhluk ikut Bu Dewi dari luar kota. Waktu Bu Dewi nyoba ingin dibuka mata batin, terus ikut semacam uji nyali di pabrik kosong puluhan tahun kan? Kataku. Kok kamu tahu Andri, ibu dibuka mata batinnya, terus ikut acara kayak uji nyali gitu? Kata Bu Dewi. Kan sosok yang tadi menampakkan diri karena Ibu Dewi yang undang, kataku. Undang bagaimana? Kan ibu yang ingin bisa ngeliat, makanya makhluk itu datang. Lagian kenapa ibu ingin lihat makhluk seperti itu? Dulu ibu penasaran, mungkin kalau bisa lihat kayaknya keren, tapi malah mengerikan. Saya aja gak mau lihat yang kayak begitu Bu. Terus bagaimana? Ibu gak ingin bisa ngeliat yang gitu, nyesel ibu pernah dibuka mata batin. Rajin berdoa, terus sugesti kalau itu semua gak real, cuma ilusi aja. Jadi ibu harus anggap semua itu ilusi. Iya Bu, belum ada manusia yang bisa melihat bentuk asli jin. Cuma jin pintar berubah bentuk seperti sosok yang menakutkan bagi manusia. Jadi bentuk aslinya jin bukan seperti itu. Iya Bu, bukan manusia tidak bisa melihat wujud jin aslinya seperti apa, kataku. Terima kasih atas nasihat kamu Andri. Sama-sama Bu. Ya udah, sekarang kamu kembali ke tempat kerja kamu. Iya Bu. Aku kembali ke ruanganku dan menyelesaikan pekerjaan hari itu. Sore hari, setelah jam pulang kantor, aku dan Dina ke pusat perbelanjaan untuk membeli kado untuk pernikahan temannya, Dina. Aku dan Dina berboncengan menggunakan motor. Setelah berjalan beberapa waktu, aku meminggirkan motor di pinggir jalan. Ada apa Dri? Kok berhenti? Kan kita belum sampai, kata Dina. Tunggu sebentar. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Iya, sabar ya. Sudah 10 menit aku terdiam di pinggir jalan. Kok diam aja? Ayo jalan. Sebentar ya, sabar. Tak lama kemudian, puk!
Tak jauh dariku sebuah sepeda motor jatuh. Kulihat seorang ibu dan anaknya terjatuh tertindih motor. Aku segera berlari menolong. Ku angkat motor metiknya dan segera menggendong dan menarik ibu itu ke pinggir jalan. Selang beberapa detik, buak! Motor ibu itu tertabrak mobil yang melaju kencang. Motor sampai mental beberapa meter. Aku jatuh terduduk di pinggir jalan dengan masih menggendong balita itu dan ibu itu pun ikut terjatuh di pinggir jalan. Orang-orang yang berada di sekitar segera menghampiri kami dan beberapa orang melihat mobil yang menabrak motor ibu itu. Dina menghampiri aku, terlihat wajahnya sangat cemas. "Andri, kamu tidak apa-apa?" Aku baik-baik saja. Kuperiksa balita itu juga tidak apa-apa dan kulihat ibu yang terjatuh cuma mengalami lecet saja. Polisi menghampiri kami dan menanyakan apa yang terjadi. Kata pedagang yang berjualan dekat tempat kejadian tadi juga ada motor jatuh karena ada cacaran oli di jalan. Lalu ada orang yang mengambil pasir di pinggir jalan dan menaburkan ke tempat cacaran oli. Kondisi motor ibu itu rusak karena tertabrak mobil itu. Polisi memeriksa pengendara mobil. Kata orang yang ikut melihat kejadian tersebut, mobil berjalan cepat sekali. Sepertinya pengendara mobil dalam keadaan mabuk karena mengendarai mobil dengan ugal-ugalan dan melebihi kecepatan yang diperbolehkan. Aku diperbolehkan melanjutkan perjalanan oleh polisi setelah menjawab beberapa pertanyaan. Dina memutuskan tidak jadi membeli kado hari itu. Dina masih merasa kaget atas kejadian itu. Dina dan aku langsung menuju rumahku. "Andri, kamu tadi kok diam di pinggir jalan sampai ada kejadian itu?" Sebelum kita pergi, aku seperti melihat ibu dan anak itu terjatuh dan tertabrak mobil. Ketika di jalan, aku merasa sama persis dengan penglihatan itu, sehingga aku berhenti memastikan bahwa penglihatan itu asli atau cuma ilusi aja. Tapi aku takut terjadi apa-apa. Coba jeda beberapa detik saja kamu menolong ibu itu, motornya tertabrak. Aku khawatir sekali terjadi apa-apa sama kamu, sayang. Ya, kamu doakan aku biar selalu dalam lindungan Allah, kataku. Tanpa kamu minta, setiap berdoa, aku selalu memohon yang terbaik buat kamu, kata Dina. Terima kasih ya, kamu yang terbaik buat aku. Kamu jangan seperti itu lagi ya, jangan ada penglihatan-penglihatan lagi. Aku khawatir, aku gak mau kehilangan kamu, kata Dina. Aku tak bisa menjawab perkataan Dina. Memang, bila tadi telat beberapa detik, mungkin aku dan ibu itu tertabrak. Tetapi bila aku biarkan apa yang terjadi dengan ibu itu dan anaknya, aku pun tak menyalahkan Dina. Karena bila aku di posisi Dina, aku pun akan bersikap yang sama. Iya, semoga kedepannya tak ada hal yang seperti itu. Aku juga sayang kamu. Lihat kamu sedih saja, aku gak tega. Kalau gitu jangan buat aku sedih. Iya, sekarang kamu mau apa? Berlian, mobil mewah, bulan madu ke luar negeri. Kamu tinggal bilang aja. Emang kamu mau beliin berlian, mobil mewah? Ya enggak lah, kan aku nyuruh kamu tinggal bilang, bukan mau beliin. Iya, Andri jelek sebel deh, kata Dina sambil nyubit tanganku. Aduh sakit, biarlah sakit juga, yang penting kamu bisa senyum. Aku antar kamu pulang ya. Gak usah, nanti Anto jemput aku. Hati-hati ya di jalan, aku gak mau ada apa-apa sampai hari pernikahan kita, kataku. Iya, sama kamu juga, jangan ada yang aneh-aneh. Normal aja ya, kata Dina. Oke Tuan Putri, semua keinginan Putri akan saya laksanakan, kataku. Lebay, kata Dina sambil tersenyum. Sungguh, hanya senyum Dina yang bisa buat hatiku bahagia. Makasih ya teman-teman udah nyaksiin kisah yang saya bawakan, Arya dari Tauco Lama. Apresiasi setinggi-tingginya buat Tauco Lama ya. Jangan lupa, bagian berikutnya ada ya, tetap di Fakta Sejarah. Admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.